Dulur, berjumpa kembali dalam Jagongan Warung VOA. Aku Cak Supri. Aku Neng Nadia dan kita sedang berada di Monumen Peringatan Jasa Martin Luther King Jr. Ya, di dekatnya di tepi danau di Washington DC. Emang ini Danau buatan. Dan di sini memang kota monumen nih. Kota monumen. Jadi monumen apapun kalau sampean pengen nyari di situ ada. Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama, monumen ini, itu, ini, Ya. pahlawan ini, pahlawan itu, semuanya ada di sini. Semua ada di sini kecuali Supri. Ya, Supriyono belum ada. Saya tidak mau. Oh, gitu saya ya. tidak mau megalomania. Nah, sosok MLK ini memang sangat berarti bagi bangsa Amerika ya, terutama melalui yang namanya civil movement, civil rights movement, gerakan Hak sipil. hak sipil. Yang rame tahun 50-an dan tahun 60-an. Yang karena waktu itu kan memang era diskriminasi nih. Betul. Para kulit hitam dianggap kelas 2, di mana-mana ada segregasi pemisahan. Ada pemisahan di tempat bus, tempat duduknya dipisah. Kamar mandi aja Kamar dipisah. mandi juga dipisah. Nah, kemudian ada gerakan yang dipimpin oleh Dr. Martin Luther King. Tapi kemudian beliau ditembak ya. Ya, Dan tahun 1968. Dan MLK itu kemudian ditetapkan sebagai hari libur karena memperingati hari kelahirannya ya. Nah, kalau melacak tentang perjuangan warga kulit hitam mendapatkan hak bersuara, ya, betul. salah satu titik tonggak sejarah yang juga diperjuangkan oleh MLK itu panjang sejarahnya dan juga berdarah. Sampai punya ceritanya itu kan. Iya. Bagaimana akhirnya terus voting rights itu ditandatangani oleh Presiden Lyndon Johnson kan. Betul. 3 tahun sebelum MLK dibunuh gitu ya. Kita lihat aja laporannya berikut. Kenangan gerakan hak memilih masih jelas diingatan aktivis Siti Vivian. We were murdered for the right to vote because they wanted to keep us under constraint. Walaupun berbahaya, Vivian dan aktivis lain bertekad mendaftarkan nama-nama warga keturunan Afrika pada daftar pemilih di kota Selma, Alabama. Vivian melawan Sheriff Jim Clark yang memang mengaku dirinya rasis dan menegakkan hukum kota yang melarang warga kulit hitam untuk memberi hak suara. So he turned his back on me and started to walk away. And I told him, I said, you can turn your back on me. But you cannot turn your back upon the idea of justice. So he decided to do what he always does, is beat people. He really hit me right across the face. We're willing to be beaten for democracy, and you misuse democracy in the street. Tapi pada bulan Maret 1965, aksi damai aktivis HAM di kota Selma menjadi kisruh setelah seorang polisi menghantam seorang aktivis tak bersenjata. Hari itu kini dikenal sebagai Bloody Sunday atau Hari Minggu Berdarah. They came toward us, beating us with nightsticks, trampling us with horses, releasing the tear gas. I was hit in the head by a state trooper with a nightstick. I had a concussion at the bridge. I thought I was going to die. I thought I saw death. Foto-foto kekerasan aparat mendapat protes keras dari seluruh Amerika. Beberapa hari setelah bentrokan, para aktivis HAM mendapatkan izin dari pengadilan untuk melanjutkan mars dari kota Selma ke Montgomery. Martin Luther King Jr. came by to visit me in my hospital room and said, "John, don't worry, we will make it from Selma to Montgomery, and the Voting Rights Act will be passed." All the way from Selma town. Martin Luther King Jr. kemudian memimpin mars tersebut mendukung hak memilih bagi semua warga. I know you're asking today, how long will it take? How long? Not long. Not long. Beberapa bulan kemudian, Kongres meloloskan dan Presiden Lyndon Johnson menandatangani Undang-Undang Hak Memilih pada 6 Agustus 1965 yang memberi kuasa kepada pemerintahan pusat untuk menegakkan amandemen konstitusi yang memberikan hak suara kepada warga kulit hitam. Pada akhir tahun 1965 terdaftar 250.000 pemegang suara baru yang berkulit hitam. Menurut para pelopor hak sipil, segala pengorbanan pejuang HAM berhasil membuahkan sesuatu yang akan menciptakan masa depan yang lebih baik. Dari Selma, Alabama, tim VOA. Jadi gitulah perjuangan para aktivis hak
bersuara, hak memiliki suara di Amerika. Jadi sejak tahun itu akhirnya semua warga kulit hitam itu Betul. sama haknya dalam hal partisipasi politik, hak bersuara, memilih maupun dipilih ya. Tapi masih banyak yang memandang perjuangan tidak selesai selesai, di belum situ, selesai. belum selesai. Karena meskipun secara hukum namanya diskriminasi itu sudah dilarang, namanya segregasi sudah tidak ada, tapi dalam kenyataan sosial namanya rasisme itu masih ada nih. Nah, Itu pasti masih susah dihilangkan 100%, pasti ada lah, namanya juga manusia kan. Ya, termasuk- prasangka dan sebagainya gitu. termasuk ada yang menganggap terpilihnya Presiden Barack Obama sebagai presiden itu bukan berarti hak warga kulit hitam di Amerika itu tidak mengalami diskriminasi, Cak. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut, tapi setelah yang satu ini, Dulur.